Selamat datang di Tata Kuswaya Channel. Untuk saat ini saya akan menjelaskan video tentang proses pengecatan Daihatsu Hijet 1000 tahun 85. Nah, mobil ini cuman catnya udah agak kusam sama ada dempul yang ngelupas-ngelupas kayak gini seperti ini. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah proses pengamplasan dan pengelupasan dempul yang terkelupas. Jadi dempulnya itu dikelupasin sekalian yang udah ada karat gininya ya, biar nggak nanti pas ditambah dempul baru itu nggak ngelupas lagi. Nah, kita langsung aja. Ini diamplas dulu, dibersihkan pakai amplas nomor 80 biar karat-karatnya itu pada rontok, dan juga nanti pas dari proses pendempulan dempulnya tuh bisa nempel sempurna ke dalam bodi tersebut. Oh ya, total untuk pengecatan ini dari awal sampai akhir saya habis 1.800.000. Itu sudah termasuk ongkos. Dan ini dempulnya cuma habis 1 galon atau 4 kilogram. Dengan bahan-bahan yang sangat standar sekali. Bahan-bahan yang dibilang cukup standar karena ya harga mobilnya juga di bawah 20 juta. Jadi saya kasih bahan yang biasa aja. Nggak bahan-bahan yang mahal. Untuk selanjutnya ini adalah tahap proses pendempulan. Nah, di sini saya menggunakan dempul polos, ini harganya 85.000 1 galonnya. Jadi dempulnya itu berwarna biru dan hardinernya berwarna kuning. Jadi ketika disatuin itu jadi berwarna hijau. Nah, caranya disatuin dan diaduk sampai rata pakai KP ya khusus. Kalau udah rata tinggal ditempelin ke bagian yang mau didempulnya. Tapi perlu Anda ingat bahwa proses pendempulan ini harus dilakukan dengan orang yang profesional jika hasilnya ingin lebih maksimal. Tapi bisa Anda gunakan juga di rumah pakai KP sendiri. Harga KP-nya atau tempat pengaduknya itu cuman 25.000 ya. Dua itu satu pasang. Biar hitung-hitung belajar ya. Biar bisa sendiri. Oh ya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Bagi Anda yang mau komen atau mau tanya-tanya silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, pendempulan ini biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Ketika didempul yang pertama, kemudian diamplas, kemudian didempul lagi. Atau tahap penghalusan. Nah, ini udah didempul, ini udah rata ya, udah lurus. Dan juga ini tenaga kerjanya yang kerja di saya itu udah profesional sekali. Jadi gak perlu garis, gak perlu apa-apa, tapi hasilnya maksimal. Selanjutnya ini tahap proses pengamplasan. Nah, pengamplasan ini kalau misalkan sangat kasar pakai amplas nomor 80, tapi karena ini udah agak halus dan dempulnya pun nggak banyak, jadi menggunakan langsung nomor 100, kemudian nomor 120, nomor 240, sama nomor 400 yang terakhir. Nah, ini sederhana sekali, cuman pakai dari bekas sandal jepit bekas sama dari kayu ini. Dipotong, kemudian dipasangin amplas biar pengamplasannya rata. Dan juga kalau body hijat itu rata-rata ya, bodinya rata gitu, gak banyak lekukan kayak Avanza, Innova yang kayak sekarang-sekarang. Nah, ini seperti ini udah rata, udah halus, udah terakhir pakai nomor 400 amplasnya.
Proses pengamplasan ini sangat berarti sekali karena menentukan seberapa bagus hasil akhir dari seluruh proses pengecatan ini. Karena semua orang bisa ngecat mobil, tapi tidak semua orang bisa melakukan penempulan dan pengamplasan. Itu menurut saya yang paling penting. Nah, untuk bagian-bagian yang sulit atau yang kena karet kaca, jangan lupa karet kacanya itu pakai lakban biar gak ikut ke amplas atau gak ikut ke dempul. Oke, ketika sudah amplas beres, kemudian ini akan melakukan proses pengecatan epoksi. Tapi sebelumnya ini ditutup dulu pakai koran kaca-kacanya, jadi kita sederhana sederhana aja, kita gak pakai bukaan segala rupa, buka kaca, buka spion, buka lampu. Jadi kita simple dan cepet, kita tutup pakai koran semua. Dan usahakan pengecatannya di tengah terik panas matahari atau mobilnya dipanaskan terlebih dahulu biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, kayak handle pintu juga saya ditutup ya, nggak dibuka. Oke, ini sekilas. Nah, ini bahan-bahan catnya yang diperlukan semua. Ini ada beberapa macam. Ini mulai dari epoksinya, ini epoksi nipe plus hardenernya, harganya 77.500 kalau di tempat saya di Tasikmalaya. Kemudian ini ada cat dinasti. Cat dinastinya ini warna oranye ya. Karena mobil ini cat warna oranye, harganya ini Rp70.000 kalau di tempat saya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kemudian ini pernisnya pakai Dana Gloss X2. Ini harganya Rp90.000 di tempat saya. Lalu ini untuk pencampurannya tinernya maksudnya. Ini menggunakan thinner F7 atau PIU yang literan ya, yang udah pakai wadah. Ini harganya 45.000 di tempat saya. Nah, jadi menjadikan kalau pakai thinner ini hasilnya tuh lebih mengkilap dan juga lebih keras. Kemudian ini yang dijelikan ini thinner ND. Thinner ND ini harganya 18.500 untuk epoksi sama untuk cat dasar. Jadi biayanya lebih murah dibandingkan dengan thinner cepot atau Cobra. Kita langsung aja ke proses epoksi. Nah, ini proses epoksi. Ini epoksinya sengaja saya campur pakai warna orange-nya. Jadi pakai warna orange-nya sekitar 40%. Yang pertama biar cepat nutup, catnya biar cepat nutup, biar gak belang. Yang kedua bahannya ya lebih irit. Jadi epoksinya bisa pakai satu kaleng. Nah, ini setelah diaplikasikan di epoksi, jadi ini warnanya agak kecoklatan ya, agak coklat keping-pingan karena ditambahkan warna oranye yang tadi. Tujuannya biar catnya itu merata, cepat nutup dan gak belang nanti kalau pas dicat warna oranye. Usahakan untuk proses epoksi ini diutamakan yang ada dempulnya dulu, kemudian ditimpah lagi nanti proses yang kedua kalinya itu disamaratakan. Proses cat epoksi ini untuk menutup pori-pori yang sekiranya kasar, karena dalam epoksi itu ada seperti kayak bahannya tuh kayak terigu ya, kayak serbuk kayak gitu, jadi bisa menutup pori-pori atau bekas amplasan yang kecil-kecil, partikel-partikelnya. Jadi kalau misalkan dicat tanpa diepoksi itu hasilnya belang, ditambah goresan-goresan bekas amplas yang kecil-kecilnya itu gak bakalan ketutup. Karena partikel epoksi itu lebih besar dari partikel cat biasa.
Oke, kita langsung selanjutnya ke cat dasar. Nah, cat dasar ini menggunakan thinner ND yang tadi yang dijeliken. Jangan terlalu kental dan jangan lupa terlalu encer. Jangan terlalu encer juga ya. Nah, ini warnanya warna oranye dari merek Dynasty. Sengaja saya cat warna oranye karena biar kelihatan lebih hedon, biar kelihatan lebih keren juga. Tapi kalau di SNK-nya ini warnanya warna merah. Tapi sengaja saya cat warna oranye biar kelihatan lebih keren, dan kedepannya saya akan merubah warna di SNK menjadi oranye juga. Biar enak kalau dipakai bepergian jauh. Nah, cat dasar ini dilakukan sebanyak 3 lapis. Dan ini memerlukan bahan 2,5 kg atau 2 kaleng setengah ya. 2 kaleng setengah cat warna oranye-nya. Nah, ini baru 1 kali, tapi hasilnya udah maksimal, udah ganteng total. Ya mungkin bagi Anda yang berminat dengan mobil ini, suka sama mobil ini, boleh chat di kolom komentar, minta nomor WA-nya. Kalau misalkan mobil ini masih ada, saya kasih nomor WA-nya. Tapi kalau misalkan mobil ini udah laku, udah terjual, maaf saya gak akan kasih nomor WA-nya karena suka banyak chat yang masuk ya. Mobil ini saya jual 13 juta rupiah dengan kondisi pajak jalan, full audio, semuanya. Pokoknya siap gas aja. Chat apalagi baru. Peleknya pun racing. Terus ini yang terakhir adalah tahap pernis atau clear. Nah, tahap pernis ini biasanya dilakukan sebanyak 2 lapis. Sebanyak 2 lapis, tapi cuman memerlukan 1 kaleng atau 1 kilogram pernis. Pernisnya yang tadi X2 ya, yang 90.000 per kilogramnya itu kalau di tempat saya. Dan untuk pernis tahap finishing usahakan pakai thinnernya itu yang bagus sekali ya, kayak yang punya saya tadi yang Piu. Karena kalau misalkan pakai thinner murah, pakai thinner ND, HG, itu hasilnya agak buram. Sama kalau misalkan 3 hari 4 hari itu masih belum kering ya. Jadi kalau misalkan disentuh pakai kuku itu masih agak lembek. Tapi kalau pakai thinner Piu itu 1 hari udah kering total. Kalau untuk proses pernis ini usahakan anginnya lebih besar ya, karena kalau pernis itu biar merata. Jadi angin kompresornya harus agak besar dikit. Dan rencana mobil ini kalau belum laku atau gak laku cepet, mobil ini dipakai dulu sama saya untuk operasional di bengkel saya. Karena mobil ini udah nyaman ya, mesin sehat, kaki enak, apalagi audio, velg, pokoknya ini udah full buat anak muda. Saya habis gede nih ngerombak. Nah, dan ini hasil akhir dari proses pengecatan tadi. Bodinya udah glowing, tapi belum diumpon ya, atau belum digosok. Nah, bisa lihat ini bodinya itu glowing dari depan sampai belakang. Bodinya pun lurus, velgnya racing, pokoknya mobil ini ganteng. Full audio semua jedag-jedug. Audionya cuma 2 channel tapi keras. Untuk karoserinya ini karoseri biasa ya, gak ada pintu belakang, gak ada bagasi. Tapi ini udah hedon ya, udah saya modif depannya pakai cakram juga, peleknya racing, audionya besar, pajaknya jalan. Ini platnya plat Garut untuk plat mobilnya.
Pajak jalan, plat nomor juga jalan, panjang 2024. Pokoknya bagi Anda yang minat sama mobil ini, kalau misalkan mobil ini masih ada, saya kasih nomor WhatsApp-nya, tapi kalau mobilnya udah laku, mohon maaf saya gak akan kasih nomor WhatsApp-nya karena eh, biar HP saya gak banyak chat ya. Mobil ini saya jual 13 juta rupiah dengan kondisi pajak jalan, pokoknya siap pakai. Nah, dan ini gak bakal malu-maluin sekalipun Anda pakai ke undangan ya. Cuman interiornya belum saya bersihkan. Yuk, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.